Ini bisa akan mengajar kembali terkait dengan tes. Jadi kira-kira ada yang suka mendengar terkait dengan prosedur tes atau tes prosedur? Ada? Sudah? Kira-kira apa itu tes prosedur? Procedure text. Procedure text is a text explain how people make or doing something step by step. Jadi procedure text itu ya kamu dengar dia punya nama saja kamu sudah tahu kalau prosedur itu sesuatu yang dibuat berdasarkan prosedurnya atau langkah-langkah tertentu. Ya kemudian yang kedua. Procedure text. So, the social function of procedure text is to tell or to explain the readers how to make or doing something through the sequence of action steps. Jadi, yang tadi kami sudah jelaskan bahwa procedure text itu adalah teks yang menjelaskan atau teks untuk melakukan sesuatu step by step. Jadi dia punya fungsi juga sama. Itu dia memberi atau menggambarkan kepada pembaca untuk mengetahui, oh, kamu bikin ini, begini, pertama begini. Kemudian, jadi dia menyampaikan tentang how to make something. Dia menjelaskan caranya dari ingredients-nya, materialnya, kemudian cara melakukannya. Yang ketiga ada generic structure. Jadi di dalam procedure text itu ada 3 generic structure, yaitu yang pertama go or case itu biasanya ada di bagian awal judul. Misalkan tadi ada membaca satu teks procedure ini, terus kemudian di atasnya itu misalkan teks prosedur untuk membuat minuman, misalkan membuat boba. Berarti di situ ditulis cara untuk melakukan cara untuk membuat boba. Itulah yang disebut dengan goal or aim. Ya, dari judul itu aku sudah bisa tahu tujuan teks ini adalah untuk membuat boba. Kemudian material atau ingredients atau alat. Ini biasanya ada di dalam materinya, dalam bacaannya, yang kata biasanya bahan-bahan yang pertama. Misalkan mau buat rujak. Bahan-bahan yang pertama itu pepaya, kemudian ada kacang, kemudian ada gula merah. Itu yang disebut dengan material atau ingredients atau tools. Kemudian step. Step itu merupakan langkah-langkah untuk membuat apa yang tadi aku sebut mau buat itu. The next is language picture. Di dalam jadi teks prosedur itu aku simpul salah-salah yang terjadi. Jadi ada beberapa hal yang aku perhatikan. Jadi yang pertama, using imperative sentence. Jadi di dalam prosedur teks itu aku menggunakan kata-kata perintah. Misalkan cut the papaya gitu. Atau bisa dalam bahasa Indonesia tuang airnya sampai begitu, kocok telurnya sampai rata. Jenis procedure text yang manual itu procedure text yang memaparkan bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalkan ada yang suka dengan aplikasi kuisis sebenarnya, atau bisa contohnya Facebook ya. Ada yang pernah tahu Facebook tuh. Nanti itu misalkan adik-adik menjelaskan cara menggunakan Facebook, itu yang disebut dengan prosedur yang manual.
make orange juice, how to make fried rice atau membuat fried chicken. Nah, itu yang masuk dalam resume. Kemudian tutorial ini yang sering ada nonton kalau di TikTok, tutorial how to make up. Nah, itu yang disebut yang masuk dalam procedure test yang tutorial. Kemudian eksperimen itu contohnya kayak misalkan adik-adik dong buat satu eksperimen yang masuk dalam sini tuh yang kayak begini, adik-adik dong buat prosedur cara untuk menghafal pocket. Itu dia masuk dalam pembelajaran. Oke, dia dong sudah tulis. Saya mau lanjut di example, contohnya. Kemudian mana sih? Yang how to make. How to make yang oh, oke. Ini yang disebut dengan yang mana? Yang pertama. Oke, yang ini yang disebut dengan material atau ingredients. Kemudian the lesson is step. Jelas toh? Ini yang disebut dengan step. Kemudian dari language feature, mana yang adik-adik dong tahu dari sini mana yang masuk dalam using imperative sentence? Mana kira-kira? Dia menggunakan kata-kata perintah. Yang pertama, ya, dari put a fill stop. Jadi dia di sini kan dia ini menaruhkan beberapa beberapa sendok es krim, toh? Ini yang disebut dengan using imperative sentence. Kemudian apa yang bisa lihat di sini yang menggunakan connective of sentence, kata-kata penghubung. Kira-kira yang mana yang masuk di kata-kata penghubung? Ada kan bisa bilang dalam kata penghubung. Selalu, selanjutnya, tetapi itu yang masuk dalam kata penghubung. Kemudian di sini yang action verb-nya itu put. Itu kata kerja. Put, make. Pokoknya yang masuk dalam kata-kata kerja yang taruh, buat, apply, potong. Di sini saya nggak potong. Ini yang masuk dalam kata-kata action verb. Oke, nanti Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 1 untuk menjelaskan untuk memperhatikan hasil kerja kami. Untuk itu kepada teman-teman ini saya persilakan. Yang mana yang ini tuh? Goal atau aim dari teks prosedur ini? Jadi yang pertama itu how to
Ini tiga buah yang termasuk dalam bowl atau egg. Oke, kemudian yang kedua ingredients yaitu termasuk dalam material. Kemudian yang ketiga step. Jadi ibu guru dan teman-teman, kami kelompok 1 using simple sentence dan using adverb. Oke. Ada lagi? Atau itu saja? Oke. Selesai ibu dan teman-teman, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami kepada sebuah materi saya persilakan. Terima kasih. Yang termasuk dalam atau impact adalah how to make rujak. Oke. Terus yang termasuk dalam material itu ingredients. Oke. Terus yang berikut step yang Language speech. Yang second, first. Adverbial. Secondary itu termasuk. creative sentence. Oke. And then that's all atau masih ada? Iya. Teman-teman kelompok mau tambah? Adakah yang mau tambah? Nanti kita lihat sama-sama kalau cuma sampai situ nanti baru lihat sama-sama. That's all. Oke, just sit down. Dia termasuk dalam apa? Kemudian ini masuk dalam material. Kemudian ini dia masuk dalam teks. Oke, adik-adik, jadi yang first, second, third itu dia termasuk dalam using adverbial. Untuk dari itu kayak pertama, itu loh kayak menunjukkan langkah-langkah itu kayak pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Kalau yang termasuk dalam kata perintah itu ini, mix all the fruit. Terus apa? Ini, add dry itu semua. Yang ini yang dia masuk dalam kata-kata perintah kan disuruh campur. Oh, campur itu yang dimasukkan yang termasuk dalam kata-kata perintah. Kemudian yang next after that, then finally itu dia masuk dalam conjunction atau kata-kata penghubung. Kemudian apa lagi? Kalau cuma mix saja, add saja, itu dia masuk dalam action verb. Oke, adik-adik, sejauh ini apa yang Nurul mengerti? Ada yang mau bertanya? Gimana yang mau bertanya kan? Kalau begitu kira-kira sejauh ini Miss mau dengar apa yang belum pelajari hari ini dari Miss? Ada yang bisa menjelaskan? Procedure text itu apa? Itu langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke. Kemudian kira-kira ada berapa generic structure di dalam? Dari kelompok satu bisa jawab? Ada berapa generic structure? Apa-apa? Goal atau aim? Material? Oke. Kemudian apa itu social function dari text procedure?
tujuan dari teks tujuannya apa? Untuk kasih tahu pembaca, kan ini kan teks. Kasih tahu pembaca tentang bagaimana cara membuat sesuatu. Ada apa, Pak? Cerita.